Baik ya, kita lanjutkan kuliah hari ini. Saya mohon maaf, wajah saya mungkin tidak muncul di layar. Gantinya wajah profil. Hari ini kita bahas mengenai requirement gathering. Ini masih ada hubungannya dengan kemarin ya. Kita bahas mengenai sistem request. Biasanya kalau ada klien ya, klien pertama kali minta dibikinkan sistem gitu ya, maka dia namanya minta ya, berarti request system. Maka dia mengajukan request system, bahasa Inggrisnya sistem request. Hari ini kita bahas mengenai requirement gathering. Ini juga untuk mengidentifikasi proses bisnis. Jadi kemarin itu fungsinya sistem request itu untuk meninjau kelayakan. Kira-kira layak enggak kita kerjakan. Kemudian kita hitung-hitung berdasarkan biaya yang dimiliki oleh klien atau pelanggan kita. Ya, namanya bisnis ya, tentu saja biaya-biaya itu menjadi tolok ukur juga apakah proyeknya nanti bisa dikerjakan sambil kita berharap mendapatkan balance imbalan ya, yang sepadan dengan hasil kerja keras kita, atau kita melakukan penyesuaian yang tentu saja penyesuaian itu ya logis dan tidak merugikan gitu ya, tidak merugikan. Ini juga nggak harus melulu kita itu kalau bekerja itu mikirin duit gitu ya, enggak. Tapi kadang-kala kita bekerja itu juga karena sesuatu, misalnya ingin bersedekah, misalnya ingin berbakti, ingin memberikan sumbangsi, atau hal-hal yang terkait dengan nirlaba, ya. Jadi nggak harus selalu memikirkan berapa biayanya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita bahas mengenai bagaimana gathering, mengumpulkan kebutuhan atau mengumpulkan persyaratan requirement gathering. Ini juga terkait dengan proses bisnis. Jadi kalau kemarin itu sudah layak kita anggap untuk dikerjakan, maka langkah berikutnya adalah requirement gathering. Apa itu requirement? Biasanya requirement itu ya terkait dengan kebutuhan bisnis ya. Apa saja penyataan atau fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem, dan sistemnya harus bekerja seperti apa gitu. Kita definisikan. Ya. Itu saja sistemnya bekerja untuk memenuhi bisnis yang ada di sini ya. Dan fokus kita adalah bagaimana sistem itu harus bekerja ya. Bukan how to do it ya, bukan. Bagaimana kerjanya, nanti kurang bingung nanti. Tapi sistem itu harus bekerja, harus kerja sistemnya ini. Nah, kerjanya apa ya? Kita definisikan dari statement ini, definisikan dari bisnis. Oleh karena itu ada dua kebutuhan yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Nah, fungsi-fungsi apa saja yang harus dipenuhi pada sistem? Fungsi-fungsi apa saja sistem itu bisa melakukan fungsi-fungsi apa saja gitu ya. Fungsi. Jadi ini penting ya. Yang kedua adalah non fungsional. Non fungsional itu ya tempat di mana sistem itu harus bekerja ya, harus berjalan gitu. Tempatnya, wadahnya, medianya, efisiensinya ya, cara kerjanya dan sebagainya itu kita sebut sebagai non fungsional atau wadah tempatnya yang bekerja. Baik, kita definisikan apa itu fungsional. Fungsional ini adalah fungsi-fungsi yang harus disediakan atau harus sistem itu kerjakan. Ya, spesifik pada proses. Spesifik pada proses yang harus bekerja dengan perform, dengan kinerja yang baik. Ya. Contoh fungsi yang harus kita sediakan, biasanya kita gambar dalam bentuk diagram. Seperti yang kita pelajari di RPL semester yang lalu, kita sudah
membuat diagram ya, diagram apa salah satunya diagram konteks ya, diagram konteks, diagram level ya, data flow diagram ya, diagram alir ya, data sampai beberapa level. Nah, itu kita sudah membuat ini ya, membuat diagram. Nah, atau semuanya itu kita tuangkan ke dalam dokumen spesifikasi perangkat lunak atau SRS atau Software Requirement Specification, di mana di dalam dokumen ini ya tercantum juga activity diagram, diagram konteks yang kemarin kita bahas. Sampai muncul ERD gitu ya, Entity Relationship Diagram gitu ya, dan seterusnya sampai antarmuka dan seterusnya ya. Diagram-diagram ini muncul di dalam functional requirement ya. Misalnya activity diagram itu menunjukkan bagaimana software atau sistem informasi yang kita buat nanti itu harus cocok dengan activity diagram ya. Kalau kita menggunakan DFD maka ya harus cocok dengan DFD ya. Jadi ada nyambung. Kalau kita bikin skripsi ya kayak kakak-kakak kelas Anda bikin DFD, bikin ERD, bikin activity diagram, loh kak cocok dengan sistemnya, ini aneh. Sistemnya berjalan begini tapi diagramnya berbeda. Ini jangan sampai terjadi gitu ya. Membuat bingung juga ambigu ya. Nah, ini contoh-contoh ya, diagram yang harus dipenuhi ya, artinya fungsi-fungsi yang harus dipenuhi nantinya sesuai dengan activity diagram. Selain itu juga ada problem statement atau pernyataan masalah yang harus dipenuhi di dalam sistem ya. Apa saja, misalnya sistemnya harus bisa mencari inventory misalnya gitu ya. Misal ini ya, sampel. Jadi ini adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem nantinya ya. Jadi fungsi-fungsinya antara lain search for inventory. Jadi sistem harus menyediakan pencarian untuk inventory. Must perform this calculation, maksudnya sistem nanti harus perform, harus kencang gitu ya. Kalau berkaitan dengan menghitung gitu ya. Jadi langsung dimasukkan nilai-nilainya langsung dikalkulasi keluar hasilnya cepat gitu ya. Kita nggak nunggu loading lama gitu ya. Kurang lebih seperti demikian. Permintaan-permintaan yang muncul dari klien biasanya, muncul dari pelanggan, muncul dari owner yang hendak membuatkan sistem kepada kita. Must produce a specific report misalnya ya harus menyediakan report yang harus spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya reportnya nanti ada headernya yang sesuai dengan perusahaan, ada logonya, ada macam-macam, ada tantangannya, dan lain sebagainya, Kurang lebih ini ya, contoh-contoh yang harus dipenuhi pada functional requirement. Ya. Kalau pada non-fungsional malah justru lebih lumayan banyak ya, bisa dikelompok-kelompokkan. Kurang lebih kelompoknya antara lain ada 4 macam ini ya, yang harus dimiliki oleh berjalannya sistem. Jadi kalau nggak ada ini salah satu saja, sistemnya itu nggak jalan. Jalannya itu terseok-seok ya, kurang lebih gitu. Yang pertama adalah operasional. Operasional ini terkait dengan sistem fisikal, lingkungan fisik ya, lingkungan fisik seperti hari ini saya presentasi nih pakai komputer lab, saya ada di lab ini. Ini mengingat fisikal komputer saya mungkin agak lelet kalau waktu yang terbatas ini. Apalagi kalau pakai jaringan internet, wah tambah lelet gitu ya. Nah, oleh karena itu saya butuh secara lingkungan untuk presentasi ini adalah sistemnya harus kuat, kencang. Makanya saya lari ke lab nih. Nah, dengan kondisi fisik perangkat komputer yang dimiliki di laboratorium ini ya kenceng banget gitu ya, spesifikasinya kenceng, Windows-nya Windows 11 misalnya. Ini baru update Windows 11 ini mas-masnya ini update. Nah,
Ini yang kita sebut sebagai operasional. Jadi artinya misalnya dari sisi operating system, dari sisi perangkat kerasnya, gitu ya, dari sisi jaringan, gitu ya, itu mendukung sistem itu bekerja. Pertama operasionalnya. Kedua adalah performance, namanya performance kinerja ya. Berarti harus kenceng. Nah, apanya kenceng? Ya loadingnya. Nah tadi saya buka ini langsung set 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 set, selesai. Nah, cepat gitu ya. Nah, saya langsung buka gitu, walaupun telat gitu ya, tapi telatnya itu nggak sampai lama-lama dibanding dengan laptop saya yang cuma 2 giga gitu. Nggak mau diupdate Windows 11 ya nggak bisa, nggak memenuhi syarat gitu ya. Nah ini kecepatan, juga kecepatan internet, kecepatan loading, kecepatan macam-macam yang harus menunjukkan performance yang terbaik gitu ya. Reliable itu andal ya. Andal itu kalau ada masalah ya, itu bisa langsung up gitu, nggak usah butuh waktu yang cukup lama, ya, nggak boleh. Kalau lama waktunya susah itu dikatakan andal. Artinya kalau dia jatuh itu cepat bangkit orang. Cepat bangkit itu gimana? Kayak orang gitu ya. Jatuh habis jatuh langsung cepat bangkit dan segera menyelesaikan tugasnya gitu ya. Nggak usah berlarut-larut ya. Siapa yang ini borotoding? Silakan menggunakan akunnya masing-masing ya. Ini terkait dengan security ya. Masnya ini Jen Borotoding. Nggak tahu siapa ini Jen Borotoding. Digunakan akunnya sendiri-sendiri ya. Ini terkait dengan non-functional requirement bahwa perkuliahan ini membutuhkan ini persyaratan kebutuhan non-fungsional ya, terkait dengan security, who can use the system, siapa saja yang berhak mengakses perkuliahan ini gitu ya, secara langsung dan menghindari ada apa namanya gangguan-gangguan keamanan misalnya gitu ya. Gangguan keamanan seperti apa? Ya, seperti kalau saya biasanya presentasi gitu ya. Kalau pakai Zoom, biasanya ada yang godain tuh ya, dicoret-coret di sini ya. Layarnya dicoret-coret, ada coretan-coretan yang susah untuk dihapus. Nah, ini mengganggu. Nah, oleh karena itu, terkait itu semua harus orang-orang yang bertanggung jawab saja di sini. Nah, fasilitas coret-coret di Google Classroom ini kayaknya ada ya. Nah, itu ya, security, who can use the system. Siapa saja yang berhak mengakses ini, mengakses itu. Ada user level gitu ya. Nah, level 1 itu untuk administrator, misalnya. Level 2 project manager, misalnya. Manajernya. Level ketiga siapa, level keempat, dan sebagainya. Masing-masing punya hak akses. Ini juga untuk mengatur security ya. Jangan sampai orang lain ngobok-obok membuat dulinan, apa itu dulinan, mainan akun-akun kita gitu ya. Yang keempat adalah kultural. Ini kultural ini juga terkait dengan non fungsional ya, kultural budaya ya, budaya. Budaya ini misalnya company policies, apa itu kebijakan perusahaan ya. Siapa saja yang berhak mengakses ini dan itu, kalau tidak berhak apa sanksinya, semuanya didetailkan di situ ya. Di dalam non-functional requirement. Jadi ini hanya garis besarnya saja penjelasan ini ya untuk menjelaskan presentasi di layar ini. Politikal juga demikian ya. Bayangin kalau negara dari sisi politik saja ya, misalnya rakyatnya nggak peduli tentang politik karena pikirnya politik itu kejam misalnya. Bayangin negara-negara yang politiknya carut marut, apakah di sana itu muncul ketenangan-ketenangan ya? Apakah muncul stabilitas ekonomi, orang dagang dengan lancar kayak di Indonesia ini? Tidak kan? Ya, akhirnya politik ini juga penting ya bagi kita. Penting juga oleh sekarang itu generasi mahasiswa juga harus menyadari ya, generasi muda ini ya, menyadari tentang politik, tentang pentingnya politik ini ya. Politik yang santun, politik yang baik dan sebagainya. Jangan sampai ada politikan-politikan yang apa namanya menipu, tujuannya untuk menipu, bahaya juga.
Bayangin kalau itu terjadi di sini misalnya, gimana bisa jalan nih non-fungsional requirement? Enggak. Lanjut. Nantinya baik non-fungsional ataupun fungsional ini ya akan diletakkan kepada dokumen yang pernah kita bikin dalam RPL ya. Apa itu dokumennya? Dokumen SRS yang tadi disebutkan di awal itu ya. Jadi itu ya. Jadi dengan dokumen ini maka kita bisa menyusun ya. Nah, dokumen salah satunya ini persyaratannya adalah pernah Anda buat ya, pernah Anda apa namanya ini apa namanya buat kemarin tugasnya ya, tugasnya pernah dibuat kemarin sehingga kita bisa paling tidak mengenal ya apa saja persyaratan-persyaratan kalau mau request gitu ya, jika kita bisa menilainya ini layak untuk kita kerjakan deh gitu ya, ini layak hitung-hitungannya gitu ya misalnya. Penting banget nih ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan requirement gathering, apa itu, ngumpulin data, langkah-langkah atau metode atau cara ya bagaimana kita ngumpulin data. Ada beberapa cara, ada 5 di sini 5 cara yang perlu kita pelajari, perlu kita ambil. Yang pertama adalah interview. Interview ini kita wawancara ya. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang berhubungan langsung kepada sistem nantinya. Oleh Ian Somerville ya, itu disebutkan ada tiga level orang yang berhubungan langsung. Apa yang kita interview ini ada 3 kelompok ya. Pertama adalah orang yang berhubungan langsung tadi ya dan memiliki pengaruh. Yang kedua adalah orang yang tidak berhubungan langsung tapi memiliki pengaruh juga kepada sistem. Yang ketiga adalah siapa? Domain atau pengatur atau owner. Kalau tidak ada salah satu saja ya sistemnya nggak jalan. Interview ini nggak berjalan efektif juga ya. Jadi harus dipenuhi semuanya ya. Contoh orang yang berhubungan langsung pada sistem siapa kira-kira? Kalau sistemnya itu misal nih sistem formasi akademik, kira-kira siapa yang berhubungan langsung dengan sistem formasi akademik? Mahasiswa ya, mahasiswa, guru, dosen, itu orang-orang yang berhubungan langsung. Yang tidak berhubungan langsung tapi dia memiliki pengaruh pada sistem itu. Kalau tidak ada orang ini maka sistem itu tidak bisa jalan. Siapa kira-kira? Jadi sistem formasi akademiknya ini tidak bisa jalan apa kira-kira? Bagian keuangan? Ya, bagian keuangan juga bisa disebutkan. Dia nggak berhubungan langsung dengan sistem itu. Tapi kalau tidak ada ini, bagian ini, lah gimana mau bayarnya kalau nggak ada orangnya? Lah, bayar kemana ini? Orang gigit jari ya. Selain itu, siapa lagi kalau selain bagian keuangan misalnya? Security, Pak, misalnya gitu. Dia nggak berhubungan langsung, tidak menggunakan langsung sistem informasi akademik, tapi dia memiliki pengaruh kalau tidak ada security ini, wah, ini bisa bahaya ini. Apa itu bahayanya? Misalnya nih, servernya ada di kampus nih, sendirian servernya, nggak ada temannya, gitu. Nggak dijagain security gitu. Ini kalau ada trouble gitu, siapa yang orang yang pertama kali bisa menghandle itu? Security ya. Nah, kurang lebih itu ya. Kalau ada pencuri masuk bisa nggak aman ya. Karena itu mereka ini orang-orang yang perlu diinterview juga. Interviewnya kayak apa Pak? Ya misalnya kalau dalam sisi keamanan ditambahi apa kayak yang bisa kira-kira untuk memudahkan mereka bekerja misalnya. Oh tambahin CCTV kalau gitu. Oh iya. Gitu ya. Jadi bisa dimonitor
berada. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang tidak berhubungan langsung dan dia tidak menggunakan langsung juga pada sistem ini, tapi dia punya pengaruh besar. Kalau tidak ada orang ini, sistemnya nggak jalan, nggak ada. Sistemnya nggak ada. Security-nya juga nggak ada. Siapa kira-kira? Regulator ya. Regulator itu siapa ya? Yang punya aturan main, yang punya itu sendiri ya. Siapa itu? Ya pemiliknya, owner ya. Kita sebut sebagai domain. Domain itu orang-orang yang memiliki leluasan apa namanya, jangkauan yang luas, memiliki pengaruh luas, yang biasa bikin regulasi gitu ya. Oh, berarti pemerintah dong Pak. Ya, salah satunya pemerintah melalui Kemenristek misalnya terkait dengan sistem formasi akademik nantinya harus memenuhi akreditasi misalnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk akreditasi misalnya gitu ya. Jadi itu yang di interview ya, interview. Yang kedua adalah joint application design. Apa ini ya? Ketiga adalah kuesioner, dokumen analisis dan observasi. Mari kita lihat apa itu interview ya. Nah, interview tadi sudah dijelaskan ya. Biasanya adalah terkait dengan umumnya teknik-teknik ya, bagaimana kita mewawancarai. Ada cara-cara untuk mewawancarai ya. Cara-caranya biasanya sih natural. Nah, ada biasanya itu paling natural, alami, yang biasa apa namanya, tidak terkesan seperti orang benar-benar mewawancarai, tidak menyelidiki, tidak meneliti-liti apa itu, menyelidiki. Kalau orang diselidiki malah tambah nggak terbuka, dia malah tambah risih ya diselidiki. Apanya diselidiki, saya mau nggak punya. Biasanya alasannya gitu ya. Nah, karena itu ada gaya yang sangat natural, biasanya cuma ngobrol biasa ya, untuk gali data informasi. Biasanya juga mengaku teman dekat gitu ya, gali data informasi dan sebagainya. If you need to know something, you ask someone. Jadi kalau Anda butuh sesuatu, biasanya Anda bertanya pada seseorang ya. Saya butuh odol nih untuk gosok gigi, di mana ya belinya? Nah, dia tanya di mana belinya, you ask someone. Jadi ada 5 dasar langkah-langkah, 5 dasar langkah untuk wawancara ya. Pertama adalah memilih pewawancara nanti, narasumbernya dipilih. Tentu saja selecting itu tidak harus memilih seperti ini maju, ini maju enggak seperti itu ya. Contoh ada lamaran pekerjaan yang dibutuhkan, pekerjaannya cuma 20 orang atau 10 orang, tapi yang lamar 1000 orang gitu ya. Nah, waktu pemanggilan wawancara dipanggil ya, diumumkan di website misalnya. Anda yang siap wawancara untuk memenuhi panggilan ini, silakan datang hari Sabtu jam sekian, bla 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 bla, bawa ini dan seterusnya. Biasanya yang datang, yang ngelamar 5.000 taruhlah, yang datang paling ya 4.000 gitu ya. Kenapa? 1.000-nya kemana aja itu? Apakah harus selalu begitu? Ya, biasanya mesti nggak genap biasanya ya yang datang itu ya. Kalau itu mau terdaftar biasanya kurang. Kurangnya gimana? Kurangnya mesti ada halangan orang itu ya. Dan di jam-jam itu apa di saat-saat itu lagi apa gitu ya. Ada keperluan lain yang mendesak dan sama mendesaknya atau lebih penting atau lebih prioritas dari pekerjaan yang barunya ini misalnya itu ya. Itu juga termasuk bagian dari selecting ya. Karena kita menentukan hari itu, di hari itu misalnya di jam sekian itu sudah merupakan bagian dari selecting ya. Ini orangnya ini bisa dipanggil nggak sejam-jam ini? Saya butuh karyawan yang bisa dipanggil sewaktu-waktu misalnya gitu ya. Ya, bisa jadi itu bagian dari apa namanya seleksi untuk karyawan yang benar-benar
ingin bekerja gitu ya, loyal. Jadi kalau Anda nggak masuk pada hari itu sesuai yang diundang itu, ya sudah, berarti Anda nggak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan itu. Ini apa? Selecting juga itu ya. Yang kedua adalah designing interview question. Jadi merancang pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara nantinya. Kemudian menyiapkan conducting itu ya dari hal-hal sepele ke hal-hal yang spesifik gitu ya. Jadi kalau kita mau wawancara, kadang kita itu basa-basi dulu sama orang-orang yang akan diwawancarai. Misalnya, Mbak, kelahiran mana, Mbak? Oh, kelahiran Balikpapan. Misalnya gitu. Di mana tinggal? Di Manggar, Pak. Oh, Manggar. Berarti kenal Pak ini ya. Berarti begini ya. Itu hal-hal kecil ya. Nanti sampai spesifik gitu ya, spesifik terkait dengan pekerjaannya apa. Kira-kira Anda tertarik untuk bekerja di sini misalnya gitu ya. Itu soal pekerjaan ya. Paling enggak di dalam bekerja kita selalu melakukan interview. Conducting, inducting ya. Kalau inducting ya hal-hal besar menuju ke hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian di follow up hasil interviewnya dinilai gitu ya. Nilainya juga kadang ya subjektif namanya wawancara ya. Dan ada yang suka, ada yang tidak suka. Biasanya terkait dengan karakter si pewawancara. Karakternya cocok nggak ini dengan aku gitu. Walaupun orangnya pinter tapi kalau karakternya nggak cocok dengan HRD misalnya, dia minggir. Itu ya. Itu tadi tentang interview. Jadi interview tentu saja di sini hanya eh, apa namanya bagian kecil aja cara ini ya. Masih banyak ada cara lain ya. Kalau kita lihat bukunya, baca bukunya itu lumayan. Kemudian join application development. Join ini seperti ini. Jadi kita bikin pertemuan dalam ruangan. Dalamnya itu ada manajer, ada user, ya, ada developer. Mereka kerja bareng-bareng untuk menggali informasi, menggali data, apa kebutuhan sistem yang hendak kita bangun. Jadi fungsi-fungsi apa yang harus disediakan di dalam sistem dibicarakan di sini ya, bareng-bareng. Jadi hampir sama seperti kalau sekarang ya itu ada grup WhatsApp gitu ya ngobrol. Tapi biasanya nggak kurang kurang apa namanya kurang asik kalau di YouTube, di WhatsApp apalagi ya. Nah sekarang pakai yang lebih bagus itu pakai Telegram ya, bisa untuk ya apa namanya diskusi bareng, banyak lagi orangnya pesertanya. Jadi lebih bagus sekarang beberapa perusahaan menggunakan Telegram, misalnya gitu ya. Jadi bisa langsung ngobrol di sana, langsung bisa ketemuan, bikin kelas juga bisa di Telegram. Kalau guru-guru sekarang kan banyak yang pakai WhatsApp, terbatas banget gitu ya. Mau apa namanya tatap muka daring itu susah, cuma dibatasi 8 orang. Coba dilarikan ke Telegram misalnya, itu bisa akses banyak orang. Iya kan. Ini juga bagian dari chat ke ideas. Jadi intinya adalah mereka harus dilibatkan bareng-bareng. Ya. Ini juga mengurangi apa namanya lingkup besaran proyek itu sendiri ya sampai sekian persen. Kemudian menghindari hal-hal yang spesifik dari informasi yang diterima saat itu ya. Itu hal-hal spesifik itu sulit untuk tapi yang jelas digambar apa namanya dicatat dalam garis besar secara umum gitu ya. Ini chat case itu seperti ini ya, chat meeting room, seperti kuliah gitu ya, kayak kuliah tapi duduknya ya bareng gini apa namanya letter U gitu ya, letter U. Ini ada di kampus kita ya di ruang eksekutif ini juga demikian tuh memang desain ruang itu untuk ini ya, untuk chat meeting. Jadi di
JET meeting itu tadi biasanya terdiri dari 10 sampai 20 orang. Tapi ya nggak selalu ya. Kalau biasanya ada apa namanya kapasitas yang agak gede gitu ya. Isinya juga sudah diatur di situ. Kemudian dia jalan sampai kira-kira berapa lama untuk itu semua ya, sampai ketemu, sampai disepakati, sampai keluar hasil berupa dokumen persyaratan, dokumen spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, itu tinggal di ini. Kemudian prepare question with interviews. Jadi juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber nantinya ya. Sumber dan lain sebagainya. Aktivitas yang biasa terjadi di dalam chat session, chat meeting ini, fasilitatornya menyediakan aktivitas misalnya seperti tempat alami, ya, tempat yang netral, ya, untuk beraktivitas dengan gaya-gaya yang santai. Terus kemudian diskusinya juga selalu on the track ya, selalu dalam track, dia nggak menyimpang dari yang diberikan untuk diselesaikan. Biasanya kan kalau sudah ngumpul itu ngobrolnya ngalor ngidul gitu ya, orang Jawa ngalor ngidul gitu ya. Aku menang arisan, kamu kapan gitu ya. Seperti itu ya, di luar track. Kemudian secara teknis mereka itu biasanya juga kerja bareng gitu ya. Ini aku nggak bisa ya ini, gimana caranya ini? Saya sudah melakukan ini misalnya, tapi hasilnya tetap ini, keluarnya seperti ini. Oh gampang, itu bukan begini ya, gitu misalnya gitu ya. Help with technical terms and jargon. Record group input, help resolve issues dan sebagainya. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan follow up ya. Setelah hasil itu semua diselesaikan, dia di follow up ya kerjaan-kerjaannya. Ini chat session. Chat session ini juga bagian dari ngumpulin data tadi. Yang ketiga adalah questionnaires ya, sesuai dengan pertanyaan question. Questionnaires itu kuesioner. Kuesioner langkah-langkahnya pertama adalah memilih partisipan juga. Memilih, jangan sembarang partisipan ya, orangnya nggak tahu apa-apa, nggak memiliki pengaruh apa-apa misalnya, atau orang-orang yang orang lewat gitu ya, hanya sekedar untuk memenuhi syarat jumlah narasumber, jumlah kuesioner. Ya, orang-orang yang sembarang di pinggir jalan ditawari kuesioner, Mas tolong isiin ini, nah kita kasih. Hancur nanti ya, dapatnya nggak murni. Jadi artinya apa ya, kita pilih siapa narasumber kita, targetnya sudah kita susun gitu ya, target rencanaannya jauh-jauh hari sudah kita susun, nanti daftar pertanyaan diberikan kepada using designing the questionnaire ya, kita desain tadi. Biasanya kalau kita desain ya berdasarkan fakta ya, benarnya ya, atau opini atau yang terkait dengan setuju enggaknya, misalnya sistemnya nanti kalau sudah jadi bisa diterapkan di sini atau nanti diperluas lagi misalnya. Nah, biasanya dimintai setuju atau enggak mereka ya, menggunakan sistem yang baru, nanti sistem yang lama sudah nggak dipakai ya dilepas saja gitu misalnya. Dan seterusnya, dan kuesioner ini kemudian dikelola ya oleh para itu ya. Penting juga dirahasiakan atau dari kuesioner yang diberikan oleh kolega-kolega kita itu penting tuh jadi rahasia. Jadi apa yang diisikan situ jangan sampai jadi bungkus kacang ya. Bungkus kacang gimana Pak? Ya biasanya kalau kertasnya sudah nggak dipakai, kertasnya diloakin, dijual kiloan gitu ya pada pelanggan ini. Setelah dibuka jadi bungkus, ini ada sertifikat tanah misalnya, jadi bungkus kacang, waduh, geger itu nanti dunia persilatan ya. Oleh karena itu penting ya dikelola ini ya. Kelolanya juga sembarangan ini ya, kuesioner ini rahasia. Karena itu kan kita jarang menemukan surat-surat berharga atau kuesioner, hasil kuesioner ijazah, fotokopi ijazah. Penting juga itu.
Alah ijazah cuma nama doang Pak sama universitas. Loh, itu bisa dilacak itu ya, bisa dilacak. Eh, sedikit cerita nih, sedikit cerita. Saya pernah melacak ijazah abal-abal, ijazah abal-abal yang dikeluarkan Stikom dulu ya, Stikom dulu. Jadi ada cerita kalau yang bersangkutan ini melamar di tempat kerja itu. Nah, tempat kerja ini selektif banget gitu ya, selektif banget. Terus kemudian ngecek gitu ijazahnya ada, oh ini ijazahnya. Nah, mereka tidak percaya begitu saja setelah melihat wawancara ini, ya. Kemudian mereka melakukan cross and check gitu ya. Dikirimlah ijazahnya itu ke UM, ya, Universitas apa namanya, Stikom dulu ya. Setelah dicek, wala ini mahasiswanya belum lulus ini Pak. Kok sudah dapat ijazah ini? Dari mana ijazahnya? Setelah telusuri nomornya, oh nomornya ini punya wanita misalnya gitu ya. Yang nempel di situ laki-laki, nomornya nomornya wanita. Ketemu kan? Ya. Nah, itu ya. Jangan coba-coba ya. Sekarang itu canggih ya kalau kita nggak tahu ya. Nah, langkah memberikan kuesioner juga nomor 3 ini mengadministrasi kuesioner karena kuesioner itu nanti akan diberikan kepada masing-masing narasumber atau masing-masing pelanggan narsum yang pertanyaannya sesuai dengan level mereka gitu ya. Jadi enggak semua pertanyaan itu untuk semua orang, semua user enggak. Dan kadangkala pertanyaan itu diberikan sesuai dengan mereka, dengan kebutuhan kita. Ini untuk memberikan harapan. Apa yang kita minta datanya ya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Lalu kemudian di follow up. Kurang lebih itu ya. Kemudian yang keempat adalah dokumen analisis. Apa ini? Ya, langkah keempat untuk ini apa namanya metodologi ya. Metode untuk requirement gathering adalah dokumen analisis. Dokumen analisis itu apa sih? Ya, menganalisis dokumen. Dokumen apa Pak? Dokumen manual book misalnya ya. Jadi seandainya Anda bikin sistem bagi perusahaan itu sebelumnya sudah punya sistem ya. Tentu saja sistemnya memiliki panduan ya, memiliki apa namanya manual book gitu ya. Ya, kalau bagi pengguna biasanya kita mengikuti aturan-aturan atau permainan-permainan sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam manual book itu ya. Petunjuknya sudah ada di situ, tinggal diikuti. Kurang lebih itu. Nah, itu kita sebut sebagai dokumen analisis juga ya. Jadi dokumen akan analisis itu menyediakan terkait dengan formal existing system. Jadi sistem yang sudah ada sebelumnya di situ atau legacy system, sistem warisan peninggalan orang tua, peninggalan pemilik sebelumnya, misalnya gitu ya. Nah, itu masih bisa nggak kira-kira dirubah gitu ya. Ya, itu semua dokumen analisis kita lihat misalnya terkait dengan formnya bisa masih nyambung nggak gitu. Oh bisa masih nyambung, ini dia juga menggunakan PHP hanya saja versinya misalnya lawas gitu ya. Kita gandeng dengan framework deh, ini bisa aja ini ya, gitu ya. Kurang lebih itu ya. Dengan adanya dokumen analisis ini pekerjaan kita menjadi lebih cepat gitu ya, daripada kita mendesain sendiri, wah pusing gitu ya mendesain sendiri. Itulah kenapa kita sering temukan itu dokumen-dokumen yang kalau sudah selesai itu ya berserakan. Ya. Look for user addition. Nah ini juga demikian. Barangkali selama sistem itu digunakan, apakah ada penambahan yang diberikan oleh user? Gitu. Penambahan apa? Penambahan form-formnya, fungsi-fungsinya yang ditambahkan di situ. Nah ini juga dicatat ya. Dan elemen-elemen yang tidak digunakan penting juga dicatat. Do document analysis before interview. Jadi ya biasanya kita menyediakan dokumen ini ya tujuannya untuk di cross check kembali kepada pelanggan. Siapa namanya? Narasumber ya. Cross check. Betul enggak ini dia ngomong ini, faktanya di sini begini, prosesnya begini.
Yang kelima terakhir adalah observasi. Observasi ini seringkali tidak apa namanya, seringkali pelanggan seringkali user atau pelanggan ini lupa apa yang harus dia kerjakan gitu ya, sama seperti saya. Jadi saking banyaknya permintaan tuh dari klien, dari user, atau hal-hal di depan kita, kalau kita ngerangkap itu kerjaan itu sudah jadi programmer, jadi project manager juga, gitu. Kemudian jadi orang yang jual juga, gitu. Jadi satu. Nah itu biasanya risikonya adalah lupa pekerjaannya. Saya ini barusan tadi sebelum saya ngajar ngetik dulu ini karena lupa sudah beberapa hari belum ngerjain itu. Jadi sambil ngerjain ini. Kenapa kok lupa? Iya karena banyak sekali job yang harus dikerjakan ya. List ya. Saya jadi ingat ini kalau tukang suka menunda-nunda, prokrastinator namanya ya. Itu eh, katanya siapa? Motivator yang kenal itu. Dia bilang orang yang suka menunda-nunda itu sudah awal dari keterpurukan. Dia bilang gitu. Aduh, jangan sampai ya. Menunda-nunda pekerjaan itu adalah awal dari keterpurukan. Yes, bakal sengsara kowe. Bagaimana? Dia punya alasan sendiri ya. Bagaimana? Kalau pekerjaan sering ditunda-tunda, begini ditunda, gimana orang makin percaya? Nanti ditunda terus pekerjaannya nggak selesai gitu ya. Betul juga kalau pada akhirnya ya dia menjadi terpuruk gitu ya. Kemudian validate into gathered in ini ya. Jadi kalau kita sudah dapat data, kita validasi data itu ya, dengan cara-cara yang lain gitu ya. Caranya validasi gimana ya? Dipastikan ya, data yang menurut prosedurnya yang saya ambil dari Pak Subur begini, tapi untuk dosen lain kok begini ya gitu ya misalnya. Ini di cross check ya, katanya bener enggak ini. Behavior change when people are watched. Jadi ada kalanya orang yang kita observasi ya, itu memiliki perilaku berbeda ya. Memiliki perilaku yang berbeda. Ada yang bipolar. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan misalnya itu berbeda dengan fakta. Ya. Sering terjadi ya. Biasanya di media sosial gitu ya. Nah, perilaku ini penting juga untuk mengantisipasi program kita atau sistem kita yang kita bangun tadi untuk mengantisipasi jika ada perilaku yang menyeleneh gitu ya, yang tidak dikehendaki oleh sistem nantinya gitu ya. Jadi sistem itu bisa nanti mengantisipasi terjadinya kesalahan jika dilakukan dengan orang yang memiliki kesamaan perilaku ya, dengan orang tersebut. Ya, katakanlah kalau kita survei orang itu masih ada di sini ya. Ketika sistem itu mau diimplementasi, mau dideploy di situ, ya orangnya sudah nggak kerja di situ misalnya. Bisa jadi kan? Ya. Nah, itu hal-hal seperti ini penting ya. Change people are watched. Keep low profile, don't change the process. Ini kemarin saya jelaskan ini, keep low profile. Ini orangnya nggak terlalu ngototan gitu ya. Jangan merubah proses yang sudah dijadikan aturan di situ gitu ya. Apa contohnya, Pak? Contohnya seperti ini, ketika kita bikin taruhlah sistem formasi akademik di kampus gitu ya. Kita lihat proses mengisi KRS-nya, prosesnya langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu sudah ada SOP-nya, Tahu SOP ya? Standar operasional prosedur. Bagaimana mengisi KRS itu sudah ada panduannya. Sudah. Maka ketika kita melakukan observasi, mengecek itu ada hal-hal yang sesuai proses tadi, tetap kita keep low profile, ya, terima aja gitu ya. Terima aja. Walaupun mungkin ada menurut kita itu ada yang keliru gitu ya. Mungkin kita
nggak bisa begitu langsung mengubah gitu ya sesuai dengan apa yang kita mau, nggak boleh. Ya, jelas kita harus komunikasikan kepada product manager atau siapa gitu ya yang di atas kita yang berwenang untuk memberikan melanjutkan saran-saran dari programmer gitu ya. Boleh saja programmer memberikan saran, analis memberikan saran pengembangan sebaiknya, tapi keputusan kembali kepada owner ya. Kadang owner itu bersikeras seperti itu ya. Saya mengalami hal ini loh ya. Sama di dunia nyata, di dunia fakta sama ya seperti itu. Biasanya narasumber itu memiliki pemahaman sendiri, memiliki pemahaman tentang produk itu sendiri. Jadi dia sudah mengikuti gitu, saklek nggak bisa diubah gitu ya. Walaupun diberi saran ya terima kasih gitu ya. Tapi ya tetap prosesnya demikian. Nah ini kita tetap ya develop profil, artinya ya kita nggak perlu harus berubah sesuai dengan kemauan kita walaupun kita berlawanan dengan itu ya. Tetap ya. Kemudian careful not to ignore predict. Jadi selalu untuk diperbarui sistem itu ketika belum jadi sepenuhnya 100% gitu ya. Tapi untuk menuju ke 100% itulah pentingnya kita selalu memperbarui sistem ya. Suatu saat proses bisnis itu jika berbeda atau berjalan sesuai dengan proses yang ada itu, maka bisa jadi sistem itu akan mengalami perubahan, penyesuaian dengan proses bisnis yang baru gitu ya. Nah ini contoh untuk teknik-teknik memilih. Nah, ini ada kira-kira ada 5 yang tadi kita bahas itu tadi ya. Kita susun kembali dalam bentuk ini tabel ya. Kita bedakan berdasarkan tipe informasi yang dihasilkan. Misalnya kalau interview biasanya is improve to be. Jadi sistem yang sudah ada itu kita improve lagi ya supaya menjadi yang baru gitu ya. Is improve. Nah, kalau chat juga demikian. Nah, ada kalanya orang itu cuma mengambil dari interview gitu. Ada kalanya cuma chat gitu. Tapi jelas biasanya akan lebih lengkap kalau ini semua ini bisa dikumpulkan gitu ya. Paling banyak ini observasi ya. Dokumen analisis jangan diabaikan. Dokumen-dokumen dari mereka jangan diabaikan. Nah, ini kurang lebih kita kelompokkan dalam 5 ya. Tipe informasi, kedalaman informasi ya. Rate information, integration info, user information ya. Dan cost. Nah, mana kira-kira biaya yang paling rendah? Nah, biaya paling rendah adalah ini chat atau kuesioner paling rendah. Atau dokumen analisis ini paling rendah. Kumpulin dokumen aja yang ada di situ, dan kita analisis. Jadi ini semua bisa dilakukan semua boleh ya. Kalau mau ingin tambah detail ya. Jadi kalau buru-buru ya mungkin bisa beberapa saja yang dipakai, seperti kuesioner dan dokumen analisis. Tapi observasi itu tetap dilakukan ya. Kenapa ya dilakukan? Karena kalau orang tinggal di Balikpapan ini, observasi tetap harus dilakukan. Karena melihat kondisinya beda ya Balikpapan. Jadi diamati langsung penting ya. Diamati langsung, pengamatan langsung ini penting juga. Mengenal proses yang ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah business process analysis. Business ini langkah-langkahnya ada di bagian analisis ini. Jadi analisis di kemarin yang kita bahas ya di minggu lalu ada beberapa orang yang tugasnya nanti menganalisis ya. Selain analis bisnis ya, analis bisnis juga ada infrastruktur ya. Analisis ya, infrastruktur. Kemudian ada lagi hardware, analisis dan sebagainya, jaringan dan sebagainya. Ini kita pahami di bagian analisis ya. Jadi di analisis ini ternyata ada beberapa ya, ternyata ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini ya. Pertama adalah mengerti dulu sistem yang ada di sana. Jadi kita melakukan analisis sistem yang lama, ya. Understand as is system, yang memahami bagaimana kerja dari sistem yang lama. Seperti apa kita buatkan analisisnya.
Baru kemudian kita identifikasi apa yang bisa diimprove dari sistem yang lama itu. Misalnya ada yang, oh ini yang menyebabkan lambat, misalnya dipotong aja, dipangkas prosedurnya supaya melalui meja, misalnya gitu ya, presiden. Baru kemudian kita develop konsep menjadi sistem yang baru ini ya. Jadi langkah-langkah di bagian analisis. Jadi oleh karena itu kalau kita bikin laporan, biasanya laporannya berisi tentang sistem yang lama dulu, digambarkan seperti apa sistem lamanya. Jangan kalau kayak siapa itu. Jadi sistem lama cuma isinya botol doang, minumannya nggak ada. Ini yang sampai terjadi. Jadi ini langkahnya ya, langkah dalam menentukan proses bisnis ya. Jadi dalam membuat proses bisnis kurang lebih demikian. Jadi soal-soalnya ya sudah dibahas di sebelumnya di langkahnya. Nah ini caranya strategi untuk membuat analisis bisnis ya. Saya rasa analisis bisnis ini tidak kita bahas ya. Ini karena kita lebih spesifik ke hal-hal teknis ya. Jadi untuk analisis bisnis mungkin dibahas di manajemen proyek, gitu ya, manajemen proyek perangkat lunak teknologi informasi. Ada mata kuliahnya sendiri ya. Jadi yang ini tidak saya bahas, ini terkait dengan ngitung-ngitung bisnis ya, ngitung-ngitung bisnis. Nah, kita langsung menuju ke mengidentifikasi proses bisnis dari hasil requirement engineering, requirement gathering, requirement gathering. Caranya menganalisis adalah dengan menggunakan UML. Apa itu ya? Jadi kalau di sistem analisis itu yang di langkah pertama itu yang dilakukan adalah mengidentifikasi proses bisnis. Dengan identifikasi proses bisnis ini muncullah use case diagram. Muncullah use case diagram. Itu adalah membuat pemodelan. Kalau sudah dapat proses bisnisnya seperti ini, kita buatkan modelnya. Model prosesnya seperti apa. Nah, untuk membuat model prosesnya ini kita gambar dalam bentuk activity diagram atau business process modeling notation. Nah, ini kalau activity diagram biasanya tegak lurus ya, atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah alurnya dan memiliki swim lane ya, swim lane batasan-batasan untuk kerja berdasarkan batasan itu. Ya. Kalau BPMN itu bentuknya adalah horizontal bentuknya, alurnya pada intinya sama antara activity diagram dan BPMN ya. Bedanya hanya posisinya ya. Kalau activity diagram itu tegak lurus dari atas ke bawah. Tapi kalau BPMN ya tegak lurus tapi menyamping ya. Nah, horizontal. Isinya beda. Kemudian kemudian proses bisnisnya, realisasinya bisnis proses bagaimana realisasinya dengan menggunakan sequence diagram. Sequence diagram ini biasanya terkait dengan bisnis proses ya. Terkait dengan bisnis proses. Jadi sequence diagram itu karena terkait dengan use case ini, maka ya ini ya, buat untuk setiap use case dengan menggunakan boundary control entity. Jadi di use case itu kan ada banyak beberapa aktor ya, user. Kemudian ada beberapa aplikasi atau program yang ada di dalam lingkup itu. Ya. Nah, interaksi antara aktor dengan sistem di lingkup itu kita gambar dalam bentuk apa? Ini sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam use case diagram. Ya. Nah, setelah itu baru kita buat sistem desain atau desain sistemnya. Bisa kita buat dalam bentuk program desain, ya misalnya kita buat kelas diagramnya, kita buat packet diagramnya, deployment diagramnya, dan sebagainya. Penting ya. Kadang-kadang cuma cukup kita buat kelas diagramnya gitu ya. Yang kedua kemudian user interface-nya dan sebagainya. Ini juga bisa juga ya, tergantung kita bagaimana kita menggunakan aturan main ini.
Nah, itu saja dari saya ya. Use case diagram ini kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, use case diagram. Jadi business identification, nah, kalau sudah kita dapatkan ini, nanti kita buat use case diagram. Jadi ada soalnya ini sebenarnya ya. Perlu ada soal. Soalnya gimana? Soalnya ya latihan ini. Bagaimana kita membuat business proses, business proses. Nah, ini masih ada hubungannya dengan tugas-tugas Anda yang kemarin ini ya. Intinya kita lanjutkan itu untuk selanjutnya membuat business proses. Sehingga kita bisa membuat use case diagram. Ini penting ya, karena di UM, terutama mahasiswa yang skripsi itu ya, itu skripsinya ya biasanya tidak menyertakan ini ya business proses, mengidentifikasi bagaimana proses bisnisnya sehingga menjadi dasar untuk membuat sistem ya, berdasarkan kebutuhan tadi. Jadi justru hasil hasil analisis kita itu menjadi penting ya, daripada kita kalau bikin ambil copy paste dari punya orang, ambil barangnya orang, lihat ya, apalagi itu ya hancur. Ini makanya ini Anda penting pahami ini ya, penting pahami langkah-langkahnya. Yang berikutnya adalah user interface design. Ini makanya muncul istilahnya ada UI UX gitu ya. UI UX. UI user interface, UX user experience. Berarti ada pengalaman pengguna. Nggak perlu baca petunjuk, nggak perlu baca buku panduan, tapi dia langsung bisa mengoperasikan. Kok bisa ya? Bisa karena itu tadi ada unsur user experience. Bagaimana pengguna itu berpengalaman ketika menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Dengan berdasarkan sistem yang sudah ada itu, maka dia memaklumi ketika menggunakan sistem yang baru, yang bukan dari vendor yang sama misalnya, dan lain sebagainya. Ini penting ya. Contohnya seperti kalau kita beli HP, HP baru, secara apa namanya pengalaman kita pernah menggunakan HP itu dengan mematikan dan menyalakan misalnya. Caranya mematikan gimana? Caranya membangunkan gimana? Nah, kebiasaan itu akan terbawa ketika beli merek yang baru, misalnya dengan fungsi-fungsi yang kelihatannya beda, maka kita nggak nggak begitu lama untuk mempelajari itu karena berdasarkan apa namanya kebiasaan menggunakan sistem ya sama saja gitu ya, sama saja, sehingga kita nggak perlu butuh apa namanya manual book gitu ya. Jadi kalau kita beli HP itu langsung diambil HP-nya, kotaknya sama bukunya, lah ini udah tahu aku. Nah, kurang lebih seperti itu ya. User interface design ini penting ya. Saya ikut grup di YouTube ya terkait dengan UI UX design. Itu bagus sekali ya. Hampir tiap hari itu ada sharing tentang antarmuka ya, antarmuka aplikasi berbasis eh, gak cuma Android ya, gak cuma Android. Ternyata di situ sudah antarmukanya nanti menyesuaikan diri berdasarkan nanti kalau desktop itu seperti apa, kalau di tab seperti apa, kalau pakai smartphone seperti apa. Nah, itu desain-desainnya sudah ada muncul di situ. Jadi memberikan apa namanya wawasan baru, walaupun saya tidak spesifik di UI UX gitu ya, UI UX, tapi itu menjadi pengalamannya, pengalaman tambahan. Itu ada ketiga adalah entity relationship, ya, ini penting juga ya. Jadi ya bagaimana kita menggunakan ini. Jadi kalau kita nanti sistem analisis desain berorientasi objek, maka kita nanti akan menggunakan ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti ke depan ya. Tentu saja berdasarkan proses bisnis. Nah, ini proses bisnisnya inilah yang penting juga ya. Jadi di awal ketika kita menggunakan use case itu Anda harus bisa mendefinisikan proses bisnis. Identifikasi apa saja user atau aktor yang nanti akan terlibat di dalam penggunaan sistem itu, siapa aja, kita identifikasi gitu ya, detail di sini. Jadi muncul ini. Jadi ini ya, ini sampai satu ya pertemuan-pertemuan berikutnya ini kita selesaikan yang ini ya.
Nah, minggu depan baru kita bahas tentang ini langkah pertama ini ya. Jadi untuk identifikasi proses bisnis belum selesai Pak, belum ini. Ya, kita masih langkah-langkahnya dulu ini kita pelajari. Caranya ngumpulin data kayak apa, gathering itu kayak apa, gitu ya. Penting. Ya, kita kalau sudah paham ini, maka langkah berikutnya adalah tugas Anda untuk membuat ini use case ya. Untuk membuat use case memang gampang, tinggal bikin lingkaran-lingkaran bulat-bulat gitu ya. Selesai seperti itu bukan. Tapi lingkaran-lingkaran tadi ya atau dan sebagainya kita gambarkan itu berdasarkan proses bisnis ya. Baik, itu saja dari saya. Ini saya ngajar sambil ngantuk banget ini karena siang hari ini. Lumayan ini, insya Allah nanti saya sampaikan di YouTube ya hasil rekaman dari ini saya rekam. Kemarin sudah saya rekam sih ya. Cuma kayaknya insya Allah lebih lengkap dari hari ini deh. Lebih cepat to the point gitu ya. Kemarin itu masih melihat materinya. Apa nanti saya sampaikan. Minggu depan tolong dipelajari, dibaca-baca tentang use case diagram. Nanti baru kita buat berdasarkan apa namanya kebutuhan ya kebutuhan. Jadi desainnya juga nggak sembarangan desain. Nah ini bikin aktor, bikin apa namanya asosiasi. Nah, bikin use case diagram seperti ini ya. Ini penting ya. Ketika semester kemarin itu kakak kelas Anda itu mengikuti mata kuliah ini, gambarnya masih amburadul gitu ya. Amburadulnya gimana di sini ya? Gambarnya masih pakai Microsoft Word. Ini kan Microsoft Word juga, Pak. Belum tentu ini pakai software ini ya. Software. Jadi softwarenya langsung cepat kalau bikin gambar-gambar spesifik seperti ini ya. Jadi kita tinggal tancapkan orangnya, pasiennya, aktornya ini semua kita tempelkan di sini. Nah ini kan kita nggak hanya asal comot ya, nggak hanya asal comot. Jadi manajemen siapa ya, itu manajemen dokter itu siapa dan sebagainya. Dokter ini bukan dokter, tapi dokter. Baik, ada pertanyaan? Mas, mbak, pada ngantuk ini. Ya, latihannya minggu depan misalnya ya. Kita latihan lagi. Penting ini dibaca-baca dulu ya. Baca-baca dulu tentang use case diagram. Banyak materi yang ada di internet ya terkait dengan use case diagram. Jelas langkah-langkahnya kurang lebih ini ya. Ini untuk menggambar langkah-langkah yang akan kita susun dalam mata kuliah ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah di depan ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak.